Saya cuma jadi gubernur, tapi akhirnya uang pembangunan nggak masuk akal. Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan DPRD DKI Jakarta terkait RAPBD DKI 2015 meruncing. Mediasi yang dilakukan Kemendagri pun berakhir ricuh. Sebelumnya, pernyataan Gubernur Ahok tentang dana siluman senilai triliunan rupiah dibalas DPRD dengan menggulirkan hak angket. Kemana kasus ini akan bermuara? Lantas siapa yang sebetulnya paling merugi? Saya Putri Ayu Ningtyas, Anda menyaksikan Forum Indonesia, Kisruh Dana Siluman APBD. Nasib perancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2015 hingga saat ini masih terkatung-katung. Adalah dana siluman yang menjadikan pengesahan APBD DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri menjadi berlarut-larut. Mulai dari dana siluman senilai 8,8 triliun rupiah untuk sosialisasi gubernur yang dimasukkan dalam RAPBD DKI 2015 yang dicoret Ahok, hingga dana siluman senilai 12,1 triliun rupiah yang menurut Dewan sebagai menyuap Dewan untuk melancarkan RAPBD 2015. Namun Ahok justru membeberkan sederet taktik oknum anggota DPRD memasukkan dana siluman hingga 12,1 triliun rupiah dalam RAPBD DKI ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Perseteruan DPRD dan Ahok pun memuncak dengan bergulirnya hak angket yang digulirkan DPRD. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan bulat menyatakan persetujuannya terhadap hak angket. Partai Gerakan Indonesia Raya menyetujui hak angket dilanjutkan. Partai Keadilan Sejahtera setuju untuk diadakan hak angket. DPRD pun membentuk tim investigasi untuk mengusut dana siluman di RAPBD DKI 2015. Dan pemirsa, sudah bersama kami di Studio Forum Indonesia pada malam hari ini dari anggota DPRD DKI Jakarta, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Pak Bestari Barus. Pak Bestari, selamat malam. Juga ada teman-teman dari analis, ada dari Formapi, Bung Sebastian Salang. Ya, selamat malam. Dan juga dari ICW, Mas Ade Irawan. Malam. Dan saya ke Pak Bestari dulu. Pak Bestari, Anda tadi mengikuti mediasi yang berakhir tidak baik itu? Ya, saya ada di sana sesuai undangan yang disampaikan oleh Kemendagri kepada... Apa yang terjadi bisa sampai berakhir seperti itu? Yang terjadi di sana adalah bahwa sehari sebelumnya, kemarin ya, itu sudah dipanggil, sudah diundang oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini langsung yang pimpin Pak Cahyokumolo sebagai Menteri, untuk tahapan mediasi terhadap yang dilihat sekarang ini kan ada kisruh, ada ketidaksepahaman antara DPRD dengan eksekutif, dalam hal ini Gubernur dan THPD terkait anggaran 2015. Pertama, pagi itu Gubernur dengan Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur. Kemudian jam 2 sore itu DPRD dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, setelah dengar pendapat ini, maka pada hari ini tadi, kemudian kedua belah pihak ini saya katakan
diundang kembali untuk mencari satu solusi yang pas agar mana anggaran ini dapat segera terselesaikan, dan tentu ini kan sudah ditunggu masyarakat. Nah, dari keberadaan kita semua di sana kemudian dijelaskanlah oleh kronologi semua sampai kepada tingkat akhir itu Sekjen Depdagri itu melontarkan satu solusi. Nah, sampai pada saat itu kemudian terjadilah seperti yang kita lihat tadi bersama-sama. Ada satu penekanan ataupun ada satu perintah yang dengan tangan menunjuk seperti itu dan keras sekali. Semuanya itu tunjuk-menunjuk, saling tunjuk di sana. Awalnya tidak ada tunjuk-menunjuk, belum ada. Itu dimulai ketika gubernur merasa mungkin sesuatu yang tidak paham apa, menunjuk dan meminta kepada wali kota Jakarta Barat dengan keras, dan itu tentu menyebabkan rapat itu menjadi kurang terkendali, dan memang itu sudah pada posisi penghujung sekali. Nah, disitulah yang kita lihat tadi ada sedikit dinamika yang terjadi sehingga memang itu sudah saatnya ditutup juga. Tapi sebelum keributan itu apakah sudah ada jalan tengah yang berhasil diambil? Atau tidak juga? Sudah diusulkan bahwa setelah kronologi semuanya itu dibacakan kepada kita semua di rapat itu, sampai kepada posisi bahwa payung hukum yang dapat menyelesaikan ini adalah dengan memasukkan yang belum masuk itu ke dalam e-budgeting, hasil bahasan Dewan tadi. Apabila yang dimasukkan adalah hanya draft awal yang diusulkan oleh Pemda, maka Depdagri tidak dapat melakukan itu karena tidak ada payung hukumnya. Oke, baik. Pada malam hari ini kami juga sedang menanti kehadiran dari anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi P3, Abraham Lunggana, masih belum hadir di studio, dan kami mengajak Anda pemirsa dari mana sebenarnya kisruh yang saat ini terjadi antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Kita lihat bersama tayangan berikut ini. Ya, yang baru saja Anda saksikan adalah rangkaian peristiwa sejak awalnya 16 Januari, di mana hari semestinya terjadi pengesahan RAPBD DKI 2015, tapi kemudian batal dilakukan. Saya ke Bu Sebastian. Bu Sebastian, kalau kisruh antara legislatif dan eksekutif tentunya ini bukan yang pertama kali terjadi. Apa yang berbeda yang Anda lihat terjadi pada saat ini? Ya, kalau kita menyaksikan apa yang terjadi antara Gubernur DKI dengan DPRD ini, memang ini konflik yang menurut saya menarik untuk menjadi pelajaran. Tidak cuma semua bisa belajar dari sini maksudnya. Tidak cuma DKI Jakarta, tetapi ini seluruh daerah di Indonesia, termasuk DPR-nya. Itu satu. Yang kedua, dengan begini maka masyarakat menjadi terbuka mata dan pikirannya bahwa
ada kemungkinan permainan anggaran oleh orang-orang yang sudah diangkat sebagai wakil rakyat, apakah DPR atau DPRD, dan juga oknum-oknum yang ada di pemerintahan. Jadi kalau eksekutif dan legislatif itu berselingkuh, maka memang ada begitu banyak keuangan negara ini yang hilang begitu saja, dan rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Jadi, berarti ini kalau bisa saya mengutip sebentar, Bung Sulas, eksekutif dan legislatif berselingkuh, berarti kalau misalnya ada dana siluman yang ditengarai ada di RAPBD DKI ini, berarti memang dua pihak ini bermain. ya, jadi begini, bisa saja kemungkinan di ujung nanti akan ketahuan bahwa dua pihak ini bermain, ya. Dan itu kita bisa lihat mulai dari proses awal. Saya ingin menjelaskan supaya publik ini bisa mengerti betul sebetulnya dari proses atau tahapan pembahasan anggaran ini sebetulnya kemungkinan permainan atau siluman itu masuk itu ada di mana? Di mana Ya. saja? Jadi kalau kita melihat kronologis tadi itu, maka tahap yang paling pertama ketika pemerintah menyampaikan rancangan anggaran ya kepada DPR, maka kemudian ada proses pembahasan antara DPR dan pemerintah. Pemerintah diwakili oleh sekdanya, lalu kemudian DPR diwakili oleh oleh Banggar. Nah, dan proses pembahasan itu adalah pembahasan yang menyangkut diperbaiki sedikit. Oke. Pembahasan yang berkaitan dengan global anggaran untuk seluruh daerah. Nah, di situ juga akan dibahas soal penerimaan berapa, lalu belanja berapa. Permainan yang pertama atau kong kalingkong yang pertama mungkin terjadi itu di situ. Di situ ya. Dari katakanlah DKI Jakarta itu ada 73 triliun. Maka kemudian nanti DPR mengatakan dari 73 itu jatah buat kami berapa? Karena 73 semuanya itu akan diurus oleh atau dikelola oleh pemerintah. Lalu kemudian kami sebagai wakil rakyat ini dapatnya di mana? Nah, kalau wakil pemerintah ini tidak kuat, maka akan terjadi kesepakatan di situ. Ini kita tidak hanya bicara soal DKI, ya, tetapi kemungkinan permainan itu bisa terjadi di situ, ya. Dan Anda bayangkan kalau mereka sudah sepakat, oke, dari 73 ini 12, ini kalian bisa bagi-bagi, ya, atau bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Misalnya, mau dikomentari? Nah, lalu kemudian ya, ini begini nih, ini mungkin ada benarnya Bang Sebastian Salang ini pernah berpraktek di mana tentang hal itu. Kita juga perlu memang, saya rasa jangankan tingkat APBD, kalau kita bicara permainan, di tingkat panitia 17 Agustus juga ada permainan, Pak. Di tingkat panitia 17 Agustus, itu pun ada permainan. Jadi yang paling penting sekarang adalah, saya berkali-kali bicara kepada gubernur. Saya ini paling dekat loh, kalau bisa dibilang dari seluruh anggota dewan. Satu minggu satu kali saya makan di ruangan beliau tuh. Cuman pada akhirnya harus saya nyatakan, kinerja ini harus diperbaiki. Kalau di Jepang sana, kinerja siapa, Pak? kinerja pengawasan, di sana ada inspektorat, ya kan? Di sana ada macam-macam perangkat yang begitu banyak. Kalau DPRD ini apalah? Nggak begitu banyak perangkatnya gitu. Tapi Jadi, kuasanya besar, Pak Bestari. benar. Nah, saya mau kasih perumpamaan satu. Kalau di Jepang, kereta api tabrakan, menterinya mundur. Wali kotanya di situ ada anggotanya korupsi, wali kotanya mundur. Tapi hari ini saya lihat ini mencari kambing hitam ini sepertinya gubernur. Jadi kami sebetulnya dari Nasdem ini sendiri mengatakan, sudahlah, kami pun sudah menarik diri dari angket ini. Karena apa? Gubernur sudah melapor kepada KPK, ini langkah bagus, kita dukung. Nah, saya juga menawarkan kepada beliau, Pak Gubernur, sahkan saja anggaran yang mana yang sesuai dengan itu. Nanti ketika ternyata you melihat ada anggaran yang tidak pantas untuk dilaksanakan, dibintang saja. Baik. Kalau nanti sebentar, kalau nanti ternyata
Kalau nanti ternyata serapan berdampak kepada serapan rendah dan dianggap gubernur itu tidak bekerja dengan baik, Nasdem paling depan membela. Karena Oke. di situ ada potensi kerugian negara. Oke, baik. Seperti itu. Kita sekarang jeda. Setelah jeda pemirsa, kami akan kembali hadir masih soal kisruh dana siluman APBD DKI Jakarta 2015. Tetap di Forum Indonesia.